Jadi investasi dalam bentuk usaha berbeda halnya dengan investasi kita di bank. Ya. Kalau kita investasi di bank, uang kita kalau dalam bentuk deposito pasti akan bertambah, ada bunga. Tapi kalau dalam bentuk usaha, itu tergerus dengan biaya sewa, tergerus dengan biaya karyawan, supplier, apalagi bisnisnya ini dibuka dengan sistem kekeluargaan dan sifatnya pelaporannya itu ya dulu kan masih suami istri ya, jadi cenderung diselesaikan, dibicarakan di rumah, dinner sambil jalan, dan itu semua terkonfirmasi baik lisan maupun tertulis. Kalau yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris, seharusnya kalau terjadi permasalahan terhadap perusahaan tersebut, sebagai komisaris nih, saya harus menanyakan kepada direksi, dalam hal ini Tiko, walaupun suaminya pada saat itu, bagaimana perusahaan, lancar atau tidak, rugi atau tidak. Jangan hanya mau untung nggak mau rugi nih, ya kan? Kalau dia menjalankan posisinya dalam motivasi laporan polisi di Polres sebagai komisaris, kita bertanya, Anda sebagai komisaris pada saat itu sudah menjalankan fungsi sebagai komisaris atau tidak? Sudah pernah meminta pertanggungjawaban atau menanyakan perihal laporan hari ini ke polisi bahwa perusahaan rugi, ada penggelapan? Nggak pernah ada proses-proses seperti itu. Kalau motivasinya dia melaporkan sebagai pemegang saham, nah dia pemegang saham, apakah pernah Anda meminta pertanggungjawaban direksi, dalam hal ini klien kita, dalam rapat umum pemegang saham? Itu perlu, karena kita membuat satu PT. Undang-undang PT jelas, kalau ada hal-hal tertentu, organ tertingginya adalah rapat umum pemegang saham. Ini sama sekali tidak pernah dilakukan. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada laporan polisi. Ada lagi yang ketiga, menurut dugaan kita ini, motivasinya mungkin ya persoalan rumah tangga yang belum tuntas, ya harusnya kan bisa selesai sebelum bercerai, ya tapi tidak selesai, ya saya bisa mengatakan dugaannya ini ya tanda kutip ya gagal move on lah ya orang melihat pilihan Mas Tiko sudah bahagia dengan pilihannya, terus dibombardir dengan pemberitaan seperti ini 2 tahun setelah laporan polisi. Ini juga kan ya subjektivitas bagi kami, dugaan kami ya, motivasi yang kami jelaskan sebagai pemegang saham tidak kena, sebagai komisaris juga tidak kena, ya mungkin motivasi yang ketiga ini gitu lah, ya kan, persoalan pribadi yang belum tuntas gitu loh, yang seharusnya diselesaikan secara baik-baik. Tidak perlu seperti ini, karena kami melihat kalau laporan auditnya saja bombastis 6,9 miliar, kemudian dibantah sendiri oleh penyidik tidak sangka segitu. Kira-kira bagaimana pendapat rekan-rekan media? Ya kan, kami juga punya nih upaya untuk melindungi nama baik dan keluarga klien kami, apalagi keluarga klien kami adalah public figure, sangat dirugikan. Kami juga akan mencadangkan upaya-upaya hukum, bukan hanya perdata, baik juga pidana, bagi pihak-pihak yang dalam laporan polisi ini mencoba memasukkan data-data palsu atau tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diduga merekayasa data-data tersebut. Di dalam laporan polisi ini kami juga mencadangkan upaya-upaya hukum sesuai peraturan undang-undangan di negara kita. Itu hak daripada klien kami, dan kami akan mencoba untuk mempelajari sampai di mana posisi-posisi kasus ya atas tuduhan-tuduhan klien kami. Mungkin dari itu saya cukup. Bang, ini kan laporannya sudah lumayan lama ya. Ya. Apakah Mas Tiko sudah ada pemanggilan atau pemeriksaan? Dalam proses lidik dikonfirmasi sudah ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Tetapi bagi kami, yang kami minta sebagai lawyer hari ini adalah, yuk kita ekspos perkara ini, ya. Karena klien kami ya belum pernah diperiksa oleh akuntan yang dimaksud oleh pelapor. Harusnya kan klien kami sebagai direksi, ya kalau memang sumber datanya dari Mas Tiko, harusnya dikonfirmasi oleh akuntan publik, benar nggak data ini, valid nggak data ini, ya kan? Jangan sampai data-data siluman yang muncul ke pelapor, ke akuntan publik, dan itu disajikan seolah-olah ada kerugian. Akuntan itu bekerja mengkonfirmasi data. Ketika data masuk, dia harus konfirmasi kebenarannya. Apalagi ini adalah posisinya klien kami adalah direksi, ya kan? Dia harus
direksi itu kan tidak membuat laporan keuangan sendiri, ada finance yang membuat. Ini harus terkonfirmasi semuanya. Jadi kalau ada dari kubu pelapor mengatakan sudah ada akuntan publik, dasar pelaporannya 6,9 ini, kami mempertanyakan dari mana kantor akuntan publik itu. Kami lagi mau telusuri kantor akuntan publiknya ini. Dari mana data Anda dapatkan? Sumbernya jelas atau tidak? Apakah Anda pernah mengkonfirmasi klien kita bahwa data itu? Kalau seorang komisaris kemudian membuat laporan keuangan, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Fungsi tugasnya sebagai komisaris tidak seperti itu di perusahaan, ya kan? Yang membuat operasional itu berjalan adalah direksi mempertanggungjawabkan pekerjaannya melalui rapat umum pemegang saham. Komisaris harus mengawasi pekerjaan direksi, apa itu semua berjalan. Sekarang kan kami dituntut oleh kubu pelapor seolah-olah perusahaan ini harus berjalan profesional, benar nggak? Ya kan, ada penggelapan segala macam. Kami juga akan menuntut mana proses-proses yang selama ini harusnya ditegakkan. Rapat umum pemegang saham belum ada. Hak pembelaan seorang direksi itu ada di rapat umum pemegang saham, belum pernah ada. Jadi ini persoalan perusahaan, persoalan yang belum tuntas antara mantan suami dan mantan istri karena bikin perusahaan bersama, ya. Kemudian dibawa ke ranah seolah-olah ini adalah kasus penipuan penggelapan personal. Berbeda konstruksi pidana 372 dan 374. Kalau 372 itu personality penggelapannya, tapi kalau penggelapan dalam jabatan benar-benar harus hati-hati karena konstruksinya dalam jabatan gitu. Harus diadili dulu lewat rapat umum pemegang saham. Dan perusahaan ini sampai sekarang existing sebagai badan hukum di Dirjen Ahu, belum pernah dibubarkan, likuidasi, belum pernah ada pernyataan PKPU atau PAI. Jadi sampai saat ini perusahaan ini masih eksis, komisarisnya masih pelapor, direksinya masih klien kami, pemegang sahamnya masih mertuanya, mantan mertuanya masih kok gitu. Jadi jangan upaya-upaya ini hari ini baru dibombastiskan. Kan kalau bukan hari ini istrinya public figure, boleh nggak beritanya? Nggak mungkin juga, benar nggak? Ya kan? Siapa sih Mas Tiko? Ya kan? Kalau bukan istrinya public figure, ya nggak mungkin juga. Dan 2 tahun ini rentetannya kenapa nggak dibombastis di 2022? Ya kan ini pertanyaan gitu. Kenapa harus sekarang? Nah, perbedaan audit antara pelapor dengan polisi sendiri ini sudah jadi confuse. Jalan tengahnya kita audit bareng deh. Di sini punya audit sendiri, polisi. Ya kan juga pertanyaan juga apakah polisi bisa ngaudit gitu ya? Ya benar nggak? Ya? Itu saya percaya dengan pihak kepolisian proses ini akan berjalan netral. Ya, permintaan kami sudah juga menyurat kepada Polda Metro. Ya, kami tembuskan ke Barreskrim untuk minta gelar perkara terbuka. Ya, kita minta proses ini karena sudah diketahui oleh publik, ya. Kita menjadi konsumsi publik, jadi kita minta juga pengawasannya dari rekan-rekan media bahwa perkara ini kita jangan sampai menzolimi, ya. Ada persoalan yang seharusnya masih ranahnya itu persoalan private perdata, tapi kemudian dibawa ke ranah pidana. Dan sekali lagi saya berharap kepada teman-teman media untuk mengawal kasus ini, membuka siapa sebenarnya yang beretikat baik dan siapa yang sebenarnya beretikat buruk. Kita mau menyelesaikan perkara ini, kita mau supaya perkara ini terang benderang, tetapi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, hak-hak klien kami juga ada. Kami mencadangkan semua perlindungan terhadap klien kami. Kami minta pihak kepolisian, yuk kita ekspos terbuka. Ekspos dan gelar perkara itu suatu hal yang biasa dalam Mabes Polri atau Polda Metro Jaya. Apabila memang ada kasus yang memang seperti ini, dan menurut jurisprudensi ya, kasus-kasus yang berkaitan dengan 374, kalau tidak ditunjuk audit independen yang ditunjuk oleh masing-masing pihak berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham, agak sulit sebenarnya maju karena tindakannya subjektivitas, ya kan? Kalau itu agendanya auditnya berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham, kan itu harus dibayar bersama. Berapa porsi jumlah saham yang ada di PT itu, kemudian kita bagi bersama, bertanggung jawab, bayar audit independen. Itu baru independen. Tapi kalau salah satu pihak yang mengaudit tanpa restu atau persetujuan dari rapat umum pemegang saham, saya pikir itu adalah audit yang bisa kita kesampingkan. Terbukti kan?
antara polisi dan pelapor sendiri angkanya sudah beda. Nah, kalau sudah beda begitu, yuk kita buka dulu dong. Kita bikin lagi satu audit yang sifatnya betul-betul independen, baik dari sisi polisi yang disetujui, baik dari rapat pemegang saham maupun dari pelapor. Udah, yuk kita duduk bareng-bareng. Baru kita buka datanya, bisa kita verifikasi apakah memang ada penggunaan dari Mas Tiko, karena pada masa itu ini kan hubungan masih suami istri. Kalau misalnya terdapat uangnya dipakai kemudian untuk biaya hidup, kan kita nggak tahu juga apa itu menjadi pidana. Coba pertanyaannya kan seperti itu, uang sekolah anak, uang biaya kehidupan sehari-hari kemudian bisa tercampur misalnya, kan kita nggak tahu apa itu menjadi pidana. Masa kalau sudah diceraikan, ya kamu harus tuntut pidana kamu, ya kan? Tidak seperti itu, harusnya bereskan dulu. Ya, Mas Tiko juga agak sulit berkomunikasi selama ini dengan mantan istri karena terjadi blokir. Jadi ketika mau menjelaskan ABCD dan segala macam, ya agak sulit juga, gitu. Jadi kami minta juga proses ini tolong sekali lagi dikawal oleh teman-teman media. Jangan sampai ada penggiringan opini, karena sekali lagi kami jaga keluarga Mas Tiko, ya, karena yang bersangkutan juga bagaimana sudah jadi public figure, dia punya hak-hak private, jadi saya juga harus jaga sebagai Bang, terkait dengan